Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momongan anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Oppo Mbah, A5s dengan kasus layar ganti layar sama kameranya bermasalah Mbah. Ini layar kebetulan tanpa saya ganti Mbah. Ini layar ini posisinya tadinya Mbah sudah bergaris bergetar, baru apa Mbah, di bagian tengah itu ada garis begitu loh Mbah. Jadi biasanya wajib ganti, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum itu ini kebetulan layarnya ini belum lama diganti Mbah. Infonya belum lama diganti, terus timbul setelah saya perhatikan tuh layarnya tuh bingkang Mbah atau bengkok. Dan di sini saya coba praktekkan untuk mensetrika, melepas layarnya, setelah itu memperbaiki tulangnya. Saya kasih sedikit lurus, tapi tidak bisa lurus sekali Mbah. Dan kerusakannya juga di bagian kamera Mbak ya. Kamera itu bisa dilihat ya, kamera depan saja yang berfungsi, itu pun tidak bisa dilihat Mbak. Dipakai foto tidak bisa juga, karena saat diklik setuju itu langsung tertutup kameranya. Untuk penanganan kamera mungkin di video selanjutnya Mbak ya. Di sini yang saya bahas masalah LCD yang bergaris. Buat sahabat semua mungkin bisa dites ya, untuk LCD yang bergaris perhatikan dulu tulangnya yang baru diganti ya, karena tidak saya pungkiri, saya sendiri juga dulu tuh pernah mengalami seperti itu ya, memaksa LCD ikut tulang. Tapi sekarang sudah saya tidak lakukan, biasanya diikat karet buahnya. Terus ya mungkin untuk efeknya ada yang langsung terkena efeknya, mungkin layar tidak fungsi, ngajak atau ngeblank atau bagaimana. Efek yang lainnya tidak akan langsung terjadi, tapi nanti seperti handphone ini 1-2 mingguan katanya Mbah, baru timbul garis. Setelah itu layar bergetar, terus ada garis, pokoknya garis-garis banyak begitu loh Mbah. Cuma sayang videonya tadi tidak terekam ya, untuk HP-nya waktu error, LCD-nya tidak terekam. Bisa dilihat Mbak, itu bengkok ya, sedikit bengkok. Sempat saya luruskan tapi tidak bisa lurus, sedikit bengkok, bisa dilihat. Jadi di sini untuk penanganannya begini Mbak, saya menggunakan lem apa, tribon, yang mana dipakai biasanya di mekanik mobil ya. Di situ lem ini keringnya agak lama, satu itu. Yang kedua, di bagian yang bengkok itu di bagian tulang dalam. Nanti ke depan mungkin saya bikinkan video lagi Mbak ya untuk tips ini. Jadi yang di bagian tulang bengkok itu bagian dalam, itu kita isi juga dengan lem Mbak, supaya nanti tidak, jika terkena tindis atau apa, lem sedikit menahan karena ada rongga di bagian tulang Mbak. Kira-kira seperti itu. Cara itu bagus Mbak ya, dan sering saya lakukan ya pada saat menangani kasus-kasus tulang pinggang Mbak. Dan alhamdulillah Mbak, ini tidak akan saya ganti layar karena layarnya sudah bagus. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk video eksekusi tidak saya tidak terekam begitu loh Mbak, tidak terekam untuk pada saat eksekusi layar. Itu saya menggunakan setrika untuk eksekusi layar, untuk melepas ya, takutnya kenapa-kenapa kalau dijungkil. Setelah itu saya luruskan tulangnya, dan alhasil tidak bisa lurus sekali, ada sedikit bengkok, tapi alhamdulillah untuk mengatasinya mungkin LCD tidak bisa presisi, tapi yang penting kita jaga untuk sensor yang di atas itu berfungsi ya. Dan untuk di bagian tengah, di bagian rongga-rongga tengah itu saya taruh lem sedikit agak banyak, karena nanti kalau tertindis atau apa itu kan tidak rusak layarnya Mbak, karena ditahan di bagian rongga-rongga lem itu, kita tahan dengan lem Mbak, untuk bagian rongga-rongga yang di dalam layar Mbak, yang mana tidak bisa rapat ke tulang Mbak ya, kira-kira seperti itu Mbak. Dan untuk di bagian samping itu, jika mungkin ada lampunya kelihatan atau apa, bisa kita tambahkan lem. Dan bagusnya lem ini dia tidak langsung kering Mbak, kira-kira seperti itu Mbak.
Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak-Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.